Snapdragon 662, baterai 6000 mAh, kamera 48 megapiksel, layarnya Full HD, dan apalagi semuanya ini balut di harga 1 jutaan aja. Ini tuh kelas entry level. Dan emang senggol bacok banget ya, walaupun sama keluarganya sendiri. Tapi pertanyaannya tuh simple, apakah emang sebagus spesifikasinya? Oke, di sini Fadil langsung saja kita review si Poco M3 ini. Yang pertama saya pengen ngebahas performa dulu, karena ini tuh yang paling ngeganjel. Jadi saya bahas di awal. Seperti yang kalian tahu, biasanya entry level itu biasanya kalau Snapdragon ya paling versi 400-an. Nah, ini udah pakai 662. Saya ini pakai varian yang 4/64 GB ya. Dan ternyata performanya itu di bawah ekspektasi. Seharusnya dengan spesifikasi ini tuh nggak kayak gini. Serasa struggle sih si ponselnya, agak berat gitu. Nggak kayak ponsel-ponsel dengan chipset Snapdragon 662 lainnya. Nggak parah kok, nggak pakai banget juga ya parahnya. Cuma seharusnya lebih baik dibandingkan ini. Pas saya pakai ponsel ini langsung ada update MIUI yang isinya tuh memperbaiki stabilisasi sistem. Emang terasa mendingan sih, cuma masih kerasa belum optimal. Saya harap tim Poco dan Xiaomi segera memperbaiki ini sih. Sering lagi itu bukan karena RAM-nya mentok 4 GB ya. RAM lebih besar nggak bikin ponsel kalian tuh lebih cepat ya. Kalau misalkan kalian pengen berdebat tentang RAM, saya udah nulis ya video tentang bahas RAM yang gede, yang kecil, pokoknya pengaruh RAM di suatu ponsel, apakah ngaruh atau enggak, itu kalian nanti bisa beres nonton video ini. Sekali lagi, tapi ini tuh karena si sistemnya kerasa belum optimal, si softwarenya. Overall, dengan mengesampingkan bugs MIUI yang udah tadi dibahas, performa yang selalu diingatkan dengan harganya ini tuh benar-benar oke. Buat main game ya nyaman, ya walaupun PUBG gak bisa extreme smooth, saya yakin sih dengan beberapa kali update lagi ini ponsel bakal mantep banget. Untungnya bugs di MIUI-nya ini nggak berimbas ke masalah performa baterai. Baterainya ini tuh mantep banget. Di harga 1 jutaan ini udah yang terbaik masalah baterai. Gak salah sih tim Poco langsung nulis 6000 mAh ya di dus pembeliannya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan keseharian kalian tuh lumayan padat ya. Terus si ponsel ini juga udah ngedukung pengisian 18 watt yang udah worth it banget di harganya. Jadi buat saya varian 4/64 GB itu cukup sih kalau misalkan kalian nggak terlalu banyak nginstal aplikasi atau game ini itu. Kalau misalkan kalian pengen kepisah, nyimpen gambar dan sebagainya, kan bisa ditambah micro SD yang terpisah dari slot dual SIM-nya. Kecuali kalau misalkan kalian banyak install game, misalkan, wah pokoknya banyak banget ya aplikasi juga, ya saya anjurkan yang 128 GB aja. Yang kedua tuh bodinya solid. Nah ini nih, yang bener-bener saya suka. Bodinya tuh bener-bener mantep banget. Enak dipegang dan enak dilihat. Solid pula. Biasanya kan ya entry level tuh standar lah ya masalah body. Tapi ini enggak. Tekstur yang dikasih aksen kayak kulit ini tuh gak ninggalin sidik jari ya pas disentuh. Dan juga enak ya pas diusap tuh halus banget. Pokoknya bikin ogah dah pakai casing. Kalau iya pun mending pakai yang transparan aja. Tombolnya juga clicky banget ya, enak. Paling yang saya nggak suka seperti biasa ada di bagian poni yang bosenin ini ya, tapi nggak masalah sih mengingat harganya ya. Yang harus diapresiasi selain build quality dan desain adalah warnanya. Poco berani sih ngasih warna kuning ini. Unik, mencolok banget tapi nggak norak. Emangnya ini bukan satu-satunya ponsel yang warna kuning ya zaman ini. Cuma ini tuh pas banget gitu ngeraciknya ya. Ngingetin saya sama Siemens C35, dimana itu adalah ponsel pertama saya yang pernah saya pegang. Sekilas konsep bodi belakangnya ini sih ngingetin saya sama OnePlus 8T versi Cyberpunk. Secara keseluruhan bagian fisik saya bisa nilai ini tuh lebih dari Poco X3 NFC. X3 kan si bodinya bagian belakangnya tuh kerasa ada gap dan kurang kokoh, sedangkan ini di Poco M3 tuh nggak ada. Pokoknya kualitas bodinya tuh lebih kerasa di sini, walaupun cuma sejutaan. Saya rasa kalau misalkan ada ponsel flagship ya pakai Snapdragon 800-an tapi desainnya kayak gini, saya bakal tetap beli sih walaupun bahannya tetap plastik karena serius cakep gitu. Yang ketiga tuh fitur. Fiturnya tentu ya standar aja ya. Yang pasti jangan mengharapkan NFC. Fitur-fitur standar software kayak dual aplikasi, lock, apps, tema, pokoknya tuh lengkap lah. Yang saya kurang suka ada di sektor fitur keamanannya. Lebih tepatnya di sektor sidik jari. Ini tuh lambat. Ada sepersekian detik jeda pas kita buka. Tapi kalau emang layarnya nyala, bukannya itu cepet. Jadi ya butuh update. Yang harus diapresiasi di sini adalah Poco M3 bisa dibawa pakai dual speaker stereo.
yang katanya udah bersertifikasi high-res audio. Tapi tentunya speakernya masih sesuai di harganya. Nggak bisa berharap lebih. Ini tuh nggak melebihi kelas mid-end atau di atasnya. Untuk ukuran dual speaker ini tuh agak kependem sih suaranya. Tapi untuk ukuran harganya, lagi-lagi ini tuh oke gitu. Jadi nggak bisa protes lebih. Jadi buat nonton YouTube atau Netflix atau Disney, speaker ini tuh udah bantu banget. Dan nyimpang sedikit ke bagian layarnya yang saya nggak akan bahas panjang lebar, ini tuh di harganya lagi-lagi ya oke. Resolusinya, kecerahan, sensitivitasnya tuh nyaman banget. Walaupun udah Full HD sekelas sama mid-end, tapi masalah sensitivitas dan kecerahannya masih ada di kelas entry level sih. Kerasa ya. Dan balik lagi ke poin pertama sih, masalah sensitivitas ini bakal ke-update sih nanti di update MIUI. Yang terakhir yang disayangin dan hilang adalah nggak ada LED notifikasi. Sayang ya, biasanya keluarga Xiaomi itu selalu ngehadirin LED notifikasi di ponsel-ponsel dengan layar IPS. Karena ya kebantu banget kalau misalkan ada notifikasi, itu kita nggak perlu ngecek rajin-rajin ponsel gitu. Kalau misalkan ngecas, ada tandanya si LED-nya nyala. Tapi ini nggak ada, jadi ya sayang banget gitu. Lalu yang terakhir tentunya kamera. Pasti ada aja sih di sektor kamera yang ngeluh. Kok kameranya cuma 3? Yang lain padahal ada yang 4. Kalau ada yang ngoceh gitu, mending dimin aja deh. Di sini saya bakal berfokus ke kamera selfie dan kamera utama 48 megapikselnya. Tentunya saya nggak akan bahas si lensa depth dan lensa makro. Emang sayang sih nggak ada lensa wide, cuma ya lagi-lagi mengingat harganya jadi ya nggak bisa protes. Saya tekenin di sini ya review pakai kamera bawaan, nggak pakai Gcam. Hasilnya tuh lumayan bagus. Nggak bisa dikatakan sekelas mid-end, tapi tetap oke. Masih di kelas entry level ya. Ya, di antara entry level dan mid-end lah. Hasilnya bagus, detail, dynamic range-nya standar. Lalu ada night mode-nya. Bisa kepake ya, cuma antara auto mode dengan night mode-nya itu tuh nggak terlalu beda jauh ya. Tapi ya oke lah. Cuma bokehnya saya lumayan suka karena rapi. Hasil kamera depannya tentunya standar, nggak bisa dikatakan wah, suatu hasil yang ketebak emang sih sebelum saya coba. Karena nggak mungkin kameranya disetarain sama kelas mid-end, apalagi contohnya si Poco X3 NFC. Bisa-bisa nanti makan pasarnya lebih luas. Tapi untuk hasil video, saya tuh lebih suka ya dibanding fotonya. Detailnya lebih dapet, fokusnya cepet, pokoknya oke. Tapi tentunya masalah kestabilan ya nggak banget. Kalau pengen stabil, saya anjurin bisa pakai gimbal murah dari Brika ini. Hasilnya tentu beda jauh ya sama tanpa gimbalnya. Harganya ada di bawah 1 jutaan aja dan kalian bisa nonton reviewnya nanti beres kesimpulan ini, oke? Ini perekaman kamera depannya ya, 1080p 30 fps juga. Emang hasilnya standar, cuman di harganya ini tetap bagus sih, detailnya juga agak agak terlihat diperhalus buat saya, cuman it's okay. Cuman kalau misalkan dipakai vlogging ini worth it sih. Oke. Poco M3 ini adalah ponsel entry level yang worth it banget buat dibeli. Saya nggak bisa bilang ponsel itu masuk kelas mid-end ya, karena mid-end tuh nggak persoalan spesifikasi doang. Makanya Poco tepat sih ini tuh bilang si entry level killer. Dengan harga 1 jutaan, Poco M3 udah bisa ngasih pengalaman yang lebih dari entry level lainnya buat saya. Tapi dengan batasan-batasan yang tentu masih bisa diterima. Pokoknya kalau kalian beli ponsel itu worth it banget, tapi jangan berharap banget lebih ya. Seperti dikatakan sebelumnya, ada batasan-batasan yang emang hanya bisa dirasakan ketika kalian udah coba. Batasannya tuh wajar dan batasan ini nggak buat terlalu makan pasar ponsel-ponsel lainnya. Oke, jadi itu dia review Poco M3 kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.